Bab 10, Menghadiri Pernikahan. Area Villa Panlong Bay, tetapi komunitas terbaik di seluruh Hongcheng, seluruh komunitas dibangun di satu-satunya gunung di Hongcheng, pemandangan di komunitas menyenangkan, kualitas udara sangat bagus. Orang-orang yang bisa tinggal di sini kaya atau mahal, mereka semua adalah orang-orang kelas atas, belum lagi orang-orang biasa yang tinggal di komunitas, bahkan jika mereka tidak mampu membayar biaya properti. Tuan Su, rumah ini terlalu berharga, Anda sebaiknya mengambilnya kembali. Chen Ping buru-buru ingin mengembalikan kuncinya. Tuan Chen, jangan mengelak, apakah benar hidup saya tidak layak untuk sebuah rumah? Su Wenzong tersenyum sedikit. Begitu Su Wenzong mengatakan ini, Chen Ping hanya bisa menerimanya, dan Su Wenzong mengeluarkan kartu bank dan memberikannya kepada Chen Ping, yang berisi 10 juta. Chen Ping tahu bahwa dia tidak bisa mengelak, jadi dia hanya bisa memasukkan kartu bank ke sakunya. Tepat ketika Chen Ping hendak mengucapkan selamat tinggal, ada ledakan suara di lantai bawah, dan suaranya sangat keras. Alis Chen Ping sedikit berkerut. Melihat Chen Ping mengerutkan kening, Su Wenzong segera memanggil manajer hotel. Apa yang terjadi? Sangat berisik. Su Wenzong bertanya. Tuan Su, hari ini adalah pernikahan menantu keluarga Xiao, dan pesta pernikahan diadakan di ruang perjamuan di lantai 2, jadi sangat berisik. Manajer buru-buru mengikuti Su Wenzong untuk menjelaskan. Ketika Su Wenzong mendengar ini, dia menyerah, bagaimanapun juga, hotelnya terbuka untuk bisnis, dan ketika orang menikah, tidak dapat dihindari untuk membuat keributan. Tuan Su, ucapkan selamat tinggal. Chen Ping melengkungkan tangannya ke Su Wenzong dan berjalan keluar dari kamar pribadi. Tepat setelah Chen Ping turun, dia bertemu Xiao Lei berjalan ke hotel dengan pengantin wanita Geng Xianshan di pelukannya. Setelah melihat Chen Ping, Xiao Lei tertegun, tetapi kemudian tertawa. Chen Ping, aku tidak menyangka kamu benar-benar datang ke pernikahan kami, apakah kamu ingin datang untuk makan dan minum? Chen Ping menatap Xiao Lei dengan dingin, tidak berbicara, dan ingin pergi di satu sisi. Jangan pergi. Xiao Lei langsung menghalangi jalan Chen Ping, dan berkata dengan wajah mengejek, lihat mantan pacarmu, bukankah sekarang cantik? Apakah kamu tidak punya apa-apa untuk diberitahukan padanya? Xiao Lei sengaja membuat Chen Ping jelek. Saudara Lei, abaikan dia, waktunya akan tiba. Geng Xianshan, yang berada di pelukan Xiao Lei, bahkan tidak memandang Chen Ping, dan berkata kepada Xiao Lei. Xiao Lei, jangan repot-repot dengan sampah ini, kamu tidak boleh melewatkan jam, kamu pergi ke aula, aku akan mengusir sampah ini. Jia Meili mendesak Xiao Lei, lalu menatap Chen Ping dan berkata, apakah kamu orang ini sudah selesai? Aku benar-benar mengejarmu ke hotel, hanya penampilan katakmu, bisakah putriku menyukaimu? Jangan kencing sendiri, cepat keluar, tidak ingin membuat masalah di sini. Kata-kata Jia Meili pedas, dan bisa digambarkan menyayat hati. Kerabat dan teman di sekitar saling memandang satu per satu. Chen Ping terus mencibir. Pada saat ini, Chen Ping seperti badut yang melompat dari balok, dan semua orang memandangnya sebagai lelucon. Suatu hari, kalian semua akan berlutut di kakiku dan memohon padaku. Chen Ping menekan amarah di hatinya, mendorong Xiao Lei yang menghalangi, lalu berjalan keluar. Hentikan dia. Xiao Lei mengerutkan kening, jika kamu ingin berpartisipasi hari ini, kamu harus berpartisipasi, jika kamu tidak ingin berpartisipasi, kamu harus berpartisipasi, aku akan membiarkanmu, melihat pacarmu menikah denganku. Begitu. Xiao Lei berbicara, orang-orang botak segera menghentikan Chen Ping, mereka dipukuli di rumah Chen Ping, dan mereka masih memiliki kebencian di hati mereka, dan sekarang mereka membalas dendam pada Chen Ping. Melihat kepala botak dan beberapa orang menahannya dengan kejam, Chen Ping perlahan kembali menatap Xiao Lei, apakah kamu yakin ingin aku menghadiri pernikahanmu? Ya, aku hanya membiarkanmu melihatnya dengan mata kepala sendiri, aku ingin kamu tahu bahwa jika kamu berani bertarung denganku, kamu tidak layak.
Xiao Lei mencibir dengan senyum di wajahnya. Ya, jika aku hadir, pernikahanmu tidak akan dibuat. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia berbalik dan berjalan ke ruang perjamuan pernikahan di lantai 2, di mana ada lebih dari 100 meja. Hahaha, aku ingin melihat bagaimana kamu membuat pernikahanku tidak terjadi. Xiao Lei tertawa, dia sama sekali tidak mempercayai ancaman Chen Ping, tetapi untuk mencegah Chen Ping membuat masalah dan mengganggu yaksing semua orang, Xiao Lei berkata kepada kepala botak itu, "Kepala botak, bawa beberapa orang lagi, ikuti Chen Ping itu dengan baik, jika dia berani kembali, segera tangkap dia. Xiao Gongzi, jangan khawatir, masalah ini diserahkan padaku." Kepala botak itu mengangguk, matanya memiliki beberapa sinar dingin lagi, dia baru saja akan membalas dendam pada Chen Ping. Di aula pernikahan, Chen Ping menemukan sudut dan duduk, orang-orang yang dapat berpartisipasi dalam pernikahan putra keluarga Xiao kaya atau bangsawan, semuanya adalah orang-orang dengan kepala dan wajah di Hong Cheng. Orang biasa seperti Chen Ping tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi sama sekali. Oleh karena itu, penampilan Chen Ping membuat banyak tamu di aula menatap aneh, dan dalam adegan pernikahan yang begitu mewah, seorang pemuda dengan pakaian biasa tiba-tiba muncul, yang sepertinya agak tidak pada tempatnya. Tetapi segera, identitas Chen Ping menyebar di antara banyak tamu, dan kali ini mereka lebih memandang Chen Ping, kebanyakan dari mereka dengan ejekan main-main, dan beberapa dengan simpati. Hanya saja Chen Ping tidak peduli dengan pandangan ini, duduk sendirian di sudut, memakan buah-buahan kering di atas meja, tanpa sedikit pun ekspresi di wajahnya. Kepala botak itu bersama lebih dari selusin orang, berdiri di belakang Chen Ping dan menatap tajam, selama Chen Ping berani bergerak, dia tidak akan ragu untuk bergerak. "Hei, bukankah ini Chen Ping? Kapan Anda keluar dari penjara?" Suara mengejek terdengar. Chen Ping mendongak dan menemukan seorang wanita berpakaian mempesona dan memakai riasan tebal berjalan menuju Chen Ping, diikuti oleh seorang pria muda di samping wanita itu. Suara wanita itu langsung menarik perhatian para tamu di sekitarnya, yang pada awalnya hanya mengira bahwa Chen Ping adalah mantan pacar pengantin wanita, dan datang menemui pacarnya untuk terakhir kalinya, tetapi mereka tidak ingin Chen Ping berada di penjara, dan sekarang para tamu di sekitarnya bahkan lebih tertarik pada Chen Ping. Bab 11, Komunike Perseteruan Pribadi. Chen Ping memandang wanita dengan riasan tebal, dan wajahnya menunjukkan sentuhan jijik. Nama wanita ini adalah Jiang Wenjing, dan dia juga teman sekelas Chen Ping, dan dia pernah mengejar Chen Ping di sekolah, tetapi ayah Chen Ping memiliki pekerjaan formal saat itu, yaitu mangkuk nasi besi, jadi ada banyak orang yang mengejar Chen Ping. Hanya saja Chen Ping tidak menyukai Jiang Wenjing ini, dan mengikuti geng Shanshan, dia merasa geng Shanshan lebih baik daripada Jiang Wenjing, wanita yang baik dalam penampilan maupun kepribadian. Tapi sekarang tampaknya kedua wanita itu sudah jauh-jauh, dan Chen Ping sudah pergi. "Chen Ping, mengapa kamu tidak berbicara ketika kamu melihat teman-teman lamamu? Bukankah itu bodoh? Ketika Anda di sekolah, Anda sangat glamor, dan Anda masih menjadi ketua OSIS, jika Anda memberitahu kepala sekolah dan guru bahwa Anda, ketua OSIS yang sangat baik dalam karakter dan pembelajaran, telah menjadi tahanan buruh setelah lulus, menurut Anda apa yang akan mereka pikirkan?" Pria muda di samping Jiang Wenjing juga berbicara. Nama pemuda itu adalah Fu Wei, dan dia dulunya adalah teman sekamar dengan Chen Ping, dan mereka berdua masih berteman besi, tetapi Fu Wei ini juga naksir geng Shanshan, dan kemudian melihat Chen Ping dan geng Shanshan bersama, jadi dia menyimpan dendam terhadap Chen Ping, dan melakukan banyak hal untuk menghancurkan Chen Ping dan geng Shanshan, tetapi mereka tidak berhasil. Hubungan Chen Ping dengannya langsung putus, dan setelah lulus kuliah, dia tidak pernah menghubunginya lagi. Sekarang Jiang Wenjing dan Fu Wei ada di sini pada saat yang sama, mereka seharusnya diundang oleh geng Shanshan, jika tidak, kedua orang ini tidak akan memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Chen Ping hanya melirik mereka berdua, menundukkan kepalanya,
dan minum teh dalam diam. Dia tidak repot-repot memperhatikan kedua orang ini. Melihat Chen Ping menundukkan kepalanya, Fu Wei dan Jiang Wenjing bahkan lebih bangga. Mereka merasa Chen Ping takut pada mereka. Chen Ping, saya baru saja keluar dari penjara. Apakah Anda belum menemukan pekerjaan? Apakah Anda ingin saya memperkenalkan Anda pada pekerjaan membersihkan toilet? Meskipun kotor dan lelah, Anda bisa makan cukup. Sekarang ayah Anda telah kehilangan pekerjaannya. Anda memikirkannya. Saya khawatir saya tidak dapat mengandalkannya. Fu Wei memiliki senyum puas di wajahnya, dan dia bisa menginjak-injak Chen Ping di bawah kakinya, belum lagi betapa bahagianya dia. Ketika dia di sekolah, jika bukan karena ayah Chen Ping memiliki pekerjaan formal, bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Chen Ping? Fu Wei, jangan bicara omong kosong, Ketua Serikat Mahasiswa, bagaimana kamu bisa pergi ke toilet? Jadi kamu bisa mencari pekerjaan yang lebih bersih? Kurasa aku akan menyapu jalan, kan? Jiang Wenjing menutup mulutnya dan terkikik. Hahaha. Ejekan Fu Wei dan Jiang Wenjing terhadap Chen Ping membuat kepala botak dan banyak tamu tertawa. Pada saat ini, Chen Ping perlahan mengangkat kepalanya. Jika kalian berdua tidak ingin mati, cepatlah dari sini. Berangkat. Ekspresi Chen Ping acuh tak acuh, nadanya datar, dan dia tidak memiliki jejak kemarahan. Tetapi ketika dia mendengar kata-kata ini di telinga Fu Wei dan Jiang Wenjing, keduanya gemetar. Terutama Jiang Wenjing, seluruh orang itu seperti jatuh ke dalam gua es, seluruh tubuhnya dingin, dan dia bahkan tidak berani menatap langsung ke Chen Ping. Saya akan mengejek kata-kata itu, tetapi tiba-tiba saya tidak bisa mengatakannya saat ini. Setelah beberapa saat, Fu Wei tampaknya sangat terhina, dan berteriak pada Chen Ping dengan wajah mengerikan, kamu adalah tahanan buruh, apa yang kamu seret? Pacar Anda menikah dengan orang lain, dan Anda bahkan tidak berani mengeluarkan kentut, kata-kata besar apa yang Anda bicarakan kepada kami. Artinya, mengetahui bahwa keluarga Xiao kaya dan kaya, kamu tidak berani memprovokasi, jadi kamu marah pada kami berdua. Kami tidak mudah dipusingkan. Jiang Wenjing juga sadar saat ini, dan menunjuk ke arah Chen Ping dengan jarinya. Jangan main-main denganku. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia menundukkan kepalanya lagi. Sial, aku akan main-main denganmu, beraninya kamu. Ini pesta pernikahan Xiao Gongzi. Fu Wei memarahi dengan marah, melangkah maju dan meraih kerah Chen Ping, dan langsung mengambil Chen Ping. Alasan mengapa mereka menargetkan Chen Ping seperti ini sepenuhnya karena mereka ingin menyenangkan Xiao Lei. Selama mereka menjilat Xiao Lei, maka pekerjaan mereka akan dapat meningkat dengan lancar di masa depan. Fu Wei menggendong Chen Ping, segera menjemput Chen Ping, dan hendak bergerak menuju Chen Ping, tetapi melihat Chen Ping menamparnya. Suku kata. Suara tamparan yang cukup untuk membuat khawatir seluruh ruang perjamuan terdengar, dan seluruh orang Fu Wei terbang langsung dan membanting meja. Kecelakaan. Meja hancur, dan piring serta set teh semuanya jatuh ke tanah dan hancur. Semua tamu memperhatikan di sini, dan Xiao Lei dan Geng Xianshan di panggung pernikahan tidak memperhatikan siapapun. Bahkan Xiao Lei dan Geng Xianshan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah dari mana suara itu berasal. Sial, kamu mencari kematian. Ketika kepala botak melihat Chen Ping bergerak, dia langsung menjadi bersemangat, dan berteriak, berikan semuanya padaku, bunuh anak ini. Kepala botak sekarang dapat dibenarkan dalam komunike untuk balas dendam pribadi. Dia tahu bahwa Chen Ping memiliki beberapa keterampilan, jadi dia tidak melanjutkannya, langsung biarkan lebih dari 10 adik laki-laki di belakang bergegas. Wah, berani membuat keributan di pernikahan Xiao Gongzi, kamu mencari kematian. Lebih dari selusin dengan tongkat memberi isyarat ke arah Chen Ping. Melihat pemandangan ini, banyak tamu tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepala, mereka tahu bahwa Chen Ping tidak akan selamat. Bab 12, Kecurigaan Umur Panjang. Bunuh dia, bunuh dia. Fu Wei, yang ditampar oleh Chen Ping, berdiri dengan wajah tertutup dan berteriak dengan mengerikan.
Di panggung pernikahan, sudut mulut Xiao Lei terangkat, memperlihatkan senyum kejam. Semua orang menonton lelucon Chen Ping, tidak ada yang mengasihani dia, dan tidak ada yang akan menyelamatkannya. Menghadapi pengepungan lebih dari selusin orang, Chen Ping mencibir dan tiba-tiba maju selangkah. Gemuruh. Chen Ping mengambil langkah ini, seperti gempa bumi, dan seluruh aula tampak bergetar. Dan selusin langsung menjerit sengsara, dan kemudian mereka semua terbang terbalik, menghancurkan meja dan kursi di sekitarnya, dan pemandangannya berantakan. Kali ini, semua tamu tercengang. Kepala botak itu menatap bawahannya yang jatuh ke tanah, dan hawa dingin langsung naik dari telapak kakinya. Pada saat ini, di sisi panggung pernikahan, seorang pria parubaya berpakaian bagus mengerutkan kening. Orang ini adalah Xiao Yan, kepala keluarga Xiao, dan ayah Xiao Lei, putranya sudah menikah, tentu saja dia harus hadir. Baru saja, Chen Ping menyingkirkan selusin, dan Xiao Yan melihat mereka semua. Dia sendiri adalah seorang seniman bela diri, dan dia dapat melihat bahwa kekuatan Chen Ping tidak sederhana. Melihat ini, Xiao Lei di panggung pernikahan mengerutkan kening, sial, itu semua sia-sia. Meraung. Xiao Lei bergegas turun dengan langkah cepat. Suami. Geng Xianshan juga berlari bersamanya. Lei jangan bertindak gegabah. Pada saat ini, di sisi panggung pernikahan, Xiao Yan, yang telah duduk diam, juga bergegas, dia takut putranya akan menderita. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Lebih dari selusin penjaga keamanan hotel bergegas masuk dengan batang karet. Regal hotel telah dibuka selama 5 atau 6 tahun, dan saya belum pernah melihat orang yang berani membuat masalah di sini. Anda harus tahu bahwa regal hotel ini adalah milik keluarga Su, orang terkaya di Hong Cheng. Terlebih lagi, kali ini tuan muda tertua dari keluarga Xiao yang mengadakan pernikahan, dan kekuatan keluarga Xiao tidak jauh lebih buruk dari keluarga Su. Di kamar pribadi di lantai 3, Su Wenzong mendengarkan suara berderak di bawah, dan alisnya langsung berkerut. Manajer hotel datang dengan keringat dingin. Apa yang terjadi di bawah sana? Su Wenzong bertanya dengan sedikit ketidaksenangan. Tuan Su, seseorang membuat masalah di pesta pernikahan keluarga Xiao, memukuli orang, dan menghancurkan barang-barang. Manajer hotel buru-buru menjelaskan. Ada yang berani membuat masalah di sini. Wajah Su Wenzong berubah marah. Apa yang kamu lakukan untuk makan? Buang satu, cepat kirim satpam, jangan mempengaruhi reputasi hotel kita. Sudah dikirim, kata manajer itu. Lalu mengapa kamu tidak pergi dan menghadapinya dan menunggu orang marah? Su Wenzong meraung marah, dan manajer itu lari ketakutan. Ayah, kamu tidak sehat, jangan marah, aku akan turun dan melihatnya. Su Yuki menghibur Su Wenzong dan berjalan keluar dari kamar pribadi. Sekarang banyak hal dalam keluarga Su ditangani oleh Su Yuki, lagi pula, Su Wenzong adalah anak perempuan seperti dia, dan sekarang Su Wenzong tidak dalam kesehatan yang baik, semua beban ada di pundak Su Yuki. Aula pernikahan di lantai 2. Lebih dari selusin penjaga keamanan mengepung Chen Ping, dan manajer hotel buru-buru berlari, mengangguk di depan Xiao Yan. Tuan Xiao, saya benar-benar minta maaf, saya tidak menyangka akan ada seseorang yang tidak takut mati dan berani membuat masalah di pernikahan keluarga Xiao. Saya akan mengusir para pembuat onar sekarang. Adalah selesai berbicara, dan berkata kepada selusin penjaga keamanan, apa yang masih kamu lakukan dengan Linglung, panggil aku keluar dari pembuat onar. Tunggu sebentar. Tepat ketika penjaga keamanan hendak bergerak, Xiao Yan berbicara, saya membuat masalah di pernikahan putra saya dan mengganggu tamu saya, bagaimana saya bisa membiarkannya pergi seperti ini? Kalau begitu, kemana wajah keluarga Xiao saya akan pergi? Bahkan jika Anda tidak menginginkan hidupnya hari ini, Anda harus meninggalkan tangan dan kaki Anda sebelum pergi. Ini. Manajer hotel malu, jika dia memotong tangan dan kakinya, bagaimana jika dia membenci hotel di masa depan dan membuat masalah lagi?
Xiao Yan melihat apa yang dimaksud manajer hotel, dan tersenyum jijik, keluarga Xiaoku akan menangani masalah ini sendiri, kamu bisa keluar. Oke, ayo segera keluar. Mampu tidak meninggalkan apapun untuk kesempatan, manajer hotel buru-buru mengangguk senang. Ayah, aku tidak menginginkan tangan dan kakinya, aku menginginkan nyawanya, berani membuat masalah di pernikahanku, aku ingin dia mati. Xiao Lei selesai berbicara, dan kemudian memelototi Chen Ping dengan marah, Chen Ping, aku harus membiarkanmu mati hari ini, aku memberitahumu apa yang akan terjadi padamu. Aku baru saja berkata, jika aku datang ke pesta pernikahan, maka pernikahanmu tidak akan terjadi, kamu selalu tidak percaya, sekarang apakah kamu percaya? Chen Ping memandang Xiao Lei dan tersenyum tanpa rasa takut. Aku percaya ibumu. Xiao Lei mengayunkan tinjunya ke arah Chen Ping. Boom. Klik. Aku hanya mendengar suara yang tajam, dan kemudian lengan Xiao Lei menekuk dengan aneh, jelas patah. Rasa sakit yang parah membuat Xiao Lei menangis memilukan. Ketika semua orang melihat adegan ini, mereka semua tercengang, Chen Ping ini berani menyerang Xiao Lei, saya takut dia benar-benar mencari kematian.